Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action yang sangat mengundang nafsu makan berjudul Land of Bad yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang anggota tim pasukan khusus yang ditugaskan di sebuah pulau paling berbahaya di Filipina, di mana pulau itu dijadikan sarang bagi beberapa organisasi kejahatan yang menjadi musuh negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Target acquired. Gak bisa bahasa Inggris. Semua berawal di pangkalan udara pahlawan Filipina, di mana seorang tentara bernama Kenny terlihat sedang bingung memilih di antara dua kotak minuman series. Sampai akhirnya Kenny ditetangi oleh atasannya bernama Sugar bahwa 2 menit lagi mereka akan naik ke helikopter untuk menjalankan sebuah misi yang disebut JTAC. Kenny kemudian terbang menggunakan helikopter bersama Sugar dan 2 tentara lainnya bernama Bishop dan Cooper. Keempatnya ternyata akan pergi ke salah satu pulau di Filipina untuk menyelamatkan seorang agen CIA yang ditangkap oleh sekelompok pedagang senjata Rusia yang dipimpin oleh pria bernama Petrov. Alasan mereka harus menyelamatkan agen tersebut karena si agen memiliki banyak informasi tentang siapa saja yang bertransaksi dengan Petrov. Usut punya usut, Kenny ternyata anggota baru yang bertugas sebagai komunikasi di dalam tim, di mana nantinya selama misi, Kenny akan berkomunikasi dengan pangkalan udara di AS yang dioperasikan oleh seorang kapten bernama Eddie. Meskipun kini Eddie sudah tua, pangkat Eddie tidak pernah naik dan ngestak di pangkat kapten. Hal itu karena Eddie pernah gagal dalam tes penerbangan dan sekarang Eddie hanya ditugaskan untuk mengoperasikan drone satelit yang akan membantu dalam setiap misi bersama rekannya yang bernama Nia. Pada hari ini juga istri kelima Eddie sedang berada di rumah sakit untuk menjalani persalinan. Maka dari itu sebelum mengoperasikan drone, Eddie meminta anak buahnya dan atasannya yang bernama Kolonel Bagong untuk mengangkat telepon kabel jika istrinya menelpon. Singkat cerita, setibanya di atas pulau yang dituju, Sugar, Kenny, Bishop, dan Cooper kemudian mulai terjun dari helikopter. Setelah mendarat di bibir pantai, mereka kemudian mulai mendapat arahan dari Kapten Eddie dan Nia bahwa markas yang akan mereka tuju berjarak 8 km dari tempat mereka berada. Selama perjalanan menuju ke markas, Bishop yang merupakan tentara berpengalaman memberitahu Kenny bahwa akan tiba saatnya semua teknologi yang Kenny bawa tidak akan berguna di dalam medan pertempuran. Dan yang mereka butuhkan hanyalah insting dalam membunuh musuh atau bahkan diri kitalah yang akan mati terbunuh. Saat mereka sampai di jarak 3 km dari zona sasaran, tiba-tiba mereka melihat ada pergerakan di balik semak-semak. Mereka pun langsung tegang, terutama Kenny yang belahan silitnya mulai mengeluarkan keringat. Kenny lalu meminta Eddie untuk memindai satelitnya ke arah pergerakan. Namun begitu Eddie menggeser drone-nya, tiba-tiba kamera pemindai drone mengalami kerusakan. Alhasil Eddie pun menginfokan ke Kenny kalau ia akan mengirim drone kembali ke pangkalan untuk diperbaiki. Sementara itu, Bishop dan Sugar sudah siap untuk menembak. Namun saat keduanya hampir menarik latuknya, ternyata pergerakan itu berasal dari oek-oek-oek alias babi hutan. Singkat cerita, keempatnya akhirnya sampai di markas Petrov yang terletak di samping bendungan. Mereka lalu mulai menghitung berapa banyak pria bersenjata yang berjaga di markas tersebut.
Setelah menghitung jumlah penjaga, Sugar, Bishop, dan Cooper mulai bergerak ke lokasi yang lebih dekat, tepatnya di atas bukit bebatuan untuk melakukan tembak-menembak. Sedangkan Kenny memilih tengkurap di atas pintu ruang bawah tanah. Di saat itu juga mereka melihat target utama, yaitu Petrov, yang saat itu sedang bersama istrinya dan putranya yang sedang dolanan pit. Ketika Bishop hendak menembak Petrov dengan senapan Laraswatinya, tiba-tiba mereka melihat dua mobil pick-up yang datang dengan beberapa pria lokal bersenjata lengkap. Rupa-rupanya, rombongan itu adalah klien Petrov yang merupakan kelompok teroris Abu Sayyaf. Teroris itu dipimpin oleh Said Hashimi. Gak lama kemudian, Kenny akhirnya terhubung kembali dengan Eddie yang kini sudah memperbaiki drone-nya. Kenny lalu diminta Eddie untuk memberikan titik koordinator markas Petrov melalui alat komunikasinya. Setelah Eddie mendapatkan semua gambaran markas Petrov, tiba-tiba Said Hashimi menembak perut Petrov dari belakang. Hal ini pun membuat Sugar, Bishop, dan lainnya terkejut. Dan dalam hitungan detik saja, Said Hashimi beserta pasukannya berhasil mengambil alih markas Petrov. Gak cuma itu, Hashimi juga dengan kejamnya membunuh istri Petrov dengan cara yang sangat mengerikan. Ketika giliran putra Petrov hendak dieksekusi, Kenny segera meminta Eddie untuk menembakkan rudal ke arah markas sehingga ledakan yang dihasilkan bisa mengalihkan perhatian para teroris. Namun karena butuh waktu 20 detik agar rudal itu mendarat, Bishop yang sudah tidak sabar pun langsung menembak kaki Hashimi. Kemudian disusul ledakan rudal yang akhirnya membuat putra Petrov memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akibat dari serangan itu, keberadaan keempat anggota pun diketahui oleh kelompok teroris. Ketiga teroris lalu muncul dari pintu goa, di mana tepat di atasnya ada Kenny yang diam-diam mulai menyiapkan pistolnya. Untungnya sebelum Kenny ditembak mati, Bishop, Sugar, dan Cooper lebih dulu menembak ketiga teroris tersebut. Sedangkan Kenny salah membuang granat aktif yang membuat pintu masuk goa meledak dan menjatuhkan Kenny. Bishop, Sugar, dan Cooper kemudian melakukan baku tembak dengan para teroris yang mulai bermunculan dari segala arah. Dalam baku tembak tersebut, Cooper tertembak banyak peluru. Kenny pun mencoba menolong Cooper, namun Sugar menegaskan kalau Cooper sudah dinyatakan mati. Di waktu yang sama, mereka melihat kelompok teroris dari kejauhan yang mulai menembaki RPG ke arah mereka. Kenny lalu pergi ke lapangan terbuka untuk mengirimkan titik lokasi penyerangan RPG kepada Eddie, sehingga Eddie bisa menembakkan rudal ke arah mereka. Namun karena membutuhkan waktu 20 detik, penyerang RPG itu pun memiliki kesempatan untuk menembak RPG-nya ke arah Bishop dan Sugar. Setelah meledakkan penyerang RPG, tiba-tiba penyerang lain muncul dan mulai menembaki Kenny dengan senapan serbuk berkaliber besar. Untungnya, Kenny berhasil menghindar dan bersembunyi di balik pohon gedang. Kenny lalu mencoba menghubungi Bishop dan Sugar melalui radionya. Namun keduanya tidak menjawab, yang artinya Bishop dan Sugar dinyatakan sudah tewas. Dari situlah Kenny mulai panik dan bingung harus ngapain. Untungnya ada Om Eddie yang dengan santai memberikan arahan kepada Kenny untuk pergi ke arah timur menuju titik penjemputan. Ketika Kenny sedang menyusuri sungai, tiba-tiba Eddie dan Nia melihat pergerakan musuh. Keduanya pun minta Kenny untuk bersembunyi di dalam sarang biawak. Namun sayangnya, para musuh itu membawa seekor anjing, di mana anjing itu berhasil menemukan keberadaan Kenny dan mulai menggonggong-gonggong memanggil tuannya.
Untung saja tuan dari anjing itu tidak mengerti bahasa anjing, sehingga para pria itu memilih pergi dari sungai tersebut. Setelah dirasa aman, Kenny kemudian melanjutkan jalan kaki ke arah titik penjemputan. Selama perjalanan, Eddie basa-basi mengenai kampung halaman Kenny yang dijawab oleh Kenny bahwa ia tinggal di Tegal. Dan seminggu yang lalu Kenny baru saja pulang ke sana dalam rangka memakamkan ayahnya yang meninggal. Mendengar hal itu, Eddie pun terdiam dan merasa sedih. Maka dari itu, Eddie dan Nia berjanji akan membantu Kenny pulang dengan selamat. I know, right? Try to depress me more. You know? Ketika hari mulai gelap, Kenny akhirnya tiba di titik penjemputan, tepatnya di tengah-tengah ladang lengguk. Setelah ditunggu 2 menit, akhirnya helikopter datang untuk menjemput Kenny. Namun begitu Kenny hendak naik ke heli, tiba-tiba Kenny tertembak oleh sekelompok teroris yang ternyata sudah ada di sana. Alhasil Kenny pun memilih mengumpat di balik pohon lengguk, sedangkan awak helikopter menembaki kelompok teroris. Namun sayangnya, kelompok teroris itu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana salah satunya mulai menembakkan RPG ke arah heli. Alhasil, helikopter pun mengalami kesulitan dan memilih pergi dari lokasi penjemputan. Melihat Kenny dalam bahaya, Eddie pun mengirimkan rudal ke arah para teroris dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Akan tetapi, serangan itu tidak cukup untuk membunuh semua para musuh yang tersebar di lokasi tersebut. Dan dikarenakan rudal pesawat drone milik Eddie telah habis, Eddie pun mengirim pesawat tempur untuk membantu Kenny. Kenny kemudian meminta pesawat itu untuk menembakkan rudal ke arah musuh yang berada di arah selatan. Dan hanya sekali tembakan saja, para musuh yang ada di sana langsung hancur dalam ledakan besar. Meskipun begitu, masih ada beberapa musuh yang bersembunyi di balik pohon lengguk. Maka dari itu, Kenny meminta pesawat tempur untuk menembaki senapan serbu ke arahnya dan menjatuhkan rudal. Hal ini Kenny lakukan untuk menghilangkan jejak dan kabur dari lokasi baku tembak. Dan setelah pesawat tempur menjatuhkan rudalnya, taktik Kenny terbukti berhasil membuat dirinya hilang dari pandangan para musuh. Eddie lalu memerintahkan Kenny untuk pergi ke arah titik penjemputan kedua yang jaraknya lumayan jauh dan berada di atas bukit. Kenny kemudian menuruti perintah Eddie dan berjalan ke arah titik penjemputan sampai pagi hari. Saat Kenny melintasi sungai, ia tidak sengaja kepelarak dan membuat senjatanya tersangkut di akar pohon. Begitu Kenny hendak mengambilnya, tiba-tiba Eddie melaporkan kalau ada 3 musuh di dekatnya. Dan benar saja, ketiga musuh itu mulai menembaki Kenny, yang kemudian dibalas oleh Kenny menggunakan pistol dan berhasil membunuh salah satunya. Namun karena peluru pistol telah habis, Kenny pun memilih lari ke arah air terjun, sedang kedua musuh mengejar Kenny dari arah belakang. Dan karena tidak ada pilihan lain, Kenny pun terjun ke dasar air terjun dan bersembunyi di bawahnya. Setelah kedua musuh itu pergi, Kenny beristirahat di bebatuan. Namun belum sempat berbahan, tiba-tiba ia ditodong senjata oleh kedua musuh tersebut. Kenny kemudian ditangkap, sedang Eddie dan Nia mulai panik karena komunikasinya dengan Kenny telah terputus. Good, sir. Sharp as an elephant's ass. Kenny lalu ditawan dan disiksa di sebuah gubuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria misterius tiba-tiba mendekati para teroris dan menembak jatuh 2 musuh yang sedang berjaga di sana. Ternyata pria itu adalah Sugar yang masih hidup. Sugar kemudian membebaskan Kenny sambil mengatakan bahwa Bishop selamat. Tetapi ia ditangkap dan ditawan di markas Petrov yang kini sepenuhnya dikuasai oleh Abu Sayyaf. Sugar lalu memotivasi Kenny agar mau membantunya menyelamatkan Bishop. Setelah Kenny setuju, keduanya mengambil semua persenjataan di gubuk dan mulai melakukan perjalanan kembali ke markas teroris. Selama perjalanan, Kenny menggunakan botol bekas untuk membuat semacam sinyal satelit. Ia kemudian menghubungi Eddie melalui alat komunikasi buatannya, di mana Kenny memberitahu kalau Sugar masih hidup. Dan sekarang mereka akan kembali ke markas untuk membalaskan dendam sekaligus melanjutkan misinya.
Namun sebelum itu, Kenny meminta Eddie untuk menghubungi unit Special Ops atau unit pesawat khusus pengebom. Connect me to CJ Sawdoff. Singkat cerita, setiba di wilayah markas, Kenny mulai membuat rencana untuk melepaskan Bishop dari tangan musuh. Ia menghubungi kembali Eddie dan minta Eddie mengirim Special Ops untuk menjatuhkan serangkaian 3 bom ke lokasi yang ditentukan, yaitu bom pertama dijatuhkan di struktur ruang bawah tanah di jam 11 siang. Kemudian setelah 15 menit, bom kedua dijatuhkan ke dalam goa. Dan terakhir setelah 15 menit, bom dijatuhkan ke lokasi markas, namun harus menggunakan bom dengan daya ledak besar. Setelah memberi arahan kepada Eddie, Kenny dan Sugar mulai turun menuju ke markas. Sementara Eddie dan Nia malah mendapatkan masalah, di mana Kolonel Bagong mengintrusikan keduanya untuk beristirahat karena mereka sudah bekerja selama lebih dari 12 jam. Meskipun sebenarnya Eddie masih ingin membantu Kenny, tapi ia tidak bisa membantah dan menyerahkan tugas ini kepada kapten lain bernama Andrew. Sementara itu, Sugar dan Kenny mulai berjalan menuju ke markas dan membunuh salah satu penjaga yang sedang menyantai. Keduanya lalu terus masuk ke dalam markas dan tak sengaja menemukan 2 pria sedang menonton sepak bola. Dikarenakan senjata yang mereka bawa berjenis AKM yang bakal menimbulkan suara keras, Sugar pun memutuskan untuk melawan kedua penjaga itu dengan sebuah pisau. Namun di tengah aksinya itu, beberapa teroris mulai berdatangan sehingga Kenny dan Sugar pun terlibat adu pukul dengan mereka. Setelah mengalahkan mereka, keduanya lalu lanjut menembaki para teroris yang datang lebih banyak lagi. Dalam baku tembak tersebut, Sugar terkena tembakan di bagian bahunya. Hal ini pun memaksa Kenny untuk melawan salah satu teroris yang mencoba membunuh mereka dari jarak dekat. Setelah membunuh teroris tersebut, tiba-tiba sebuah granat terlempar ke arah mereka dan meledak, sehingga ledakan itu membuat keduanya tidak sadarkan diri. Sugar dan Kenny kemudian ditangkap dan dikurung di sel bawah tanah atau goa bersama Bishop. Dalam posisi ini, Kenny mencoba memberitahu para teroris kalau tempat ini akan dibombardir habis. Namun para teroris tidak menggubris dan malah mengeluarkan Sugar untuk dieksekusi. Sedangkan Kenny yang tidak bisa apa-apa hanya bisa melihat Sugar tewas mengenaskan di tangan Said Hashimi. Setelah tewasnya Sugar, bom pertama akhirnya dijatuhkan. Sementara itu, di sisi lain, Eddie pergi ke supermarket untuk berbelanja beberapa makanan. Kita kembali lagi ke Kenny, di mana Kenny dikeluarkan dari sel untuk disiksa oleh Hashimi. Hashimi lalu mulai menanyakan lokasi tim Kenny lainnya. Namun Kenny mengatakan kalau hanya dirinya lah tim yang tersisa. Hal itu pun membuat Hashimi marah dan mulai memukuli Kenny dengan palu. Setelah itu, Hashimi meminta kedua anak buahnya untuk membunuh Kenny dengan cara menenggelamkannya ke air. Dan di saat itulah, Kapten Andrew mulai mengintrusikan Special Ops untuk menjatuhkan bom kedua ke dalam struktur goa, di mana ledakan yang dihasilkan lumayan besar sehingga seluruh ruangan di ruang bawah tanah terkena efek kejut dan api yang akhirnya membuat para penjaga yang ada di sana terbunuh. Sedangkan Kenny berhasil selamat berkat ngelam di dalam air. Kenny kemudian bangkit dan membuka lubang ventilasi agar semua asap di ruangan itu tersedot ke atas. Kenny lalu berjalan menelusuri ruangan sampai akhirnya ia menemukan sel yang di dalamnya ada agen CIA yang menjadi misi utama mereka. Tanpa pikir panjang, Kenny pun membebaskan agen tersebut. Setelah itu ia menemui Said Hashimi yang saat itu terluka akibat ledakan bom kedua.
Karena Hashimi tidak bisa apa-apa, Kenny pun berhasil membunuhnya dengan sangat mudah. Setelah itu, Kenny membebaskan Bishop yang ternyata masih hidup. Dikarenakan waktu pengebom ketiga hanya tinggal 6 menit lagi, Kenny pun mencoba menghubungi pangkalan udara melalui telepon satelit milik Hashimi. Namun, telepon itu tidak diangkat karena Kolonel Bagong dan anak buahnya sedang asik menonton pertandingan basket. Kenny kemudian mencoba menelpon Eddie yang sedang teleponan dengan istrinya. Namun karena nomor telepon satelit Hashimi sangatlah asing, Eddie pun tidak mau mengangkatnya. Akhirnya, Kenny pun meninggalkan pesan suara dan kemudian keluar dari goa bersama Bishop dan si agen. Ketika waktu tinggal 2 menit lagi, Eddie iseng buka pesan suara di notif iPhone-nya. Dan ternyata pesan itu dari Kenny yang minta Eddie untuk membatalkan bom ketiga. Tanpa pikir panjang, Eddie pun langsung pergi ke pangkalan. Ia sesekali menelpon orang kantor, namun tidak ada yang menjawabnya dan malah sibuk menonton pertandingan basket. Ketika waktu menunjukkan 30 detik lagi, Eddie akhirnya sampai di pangkalan. Ia lalu berlari menuju ke Andrew dan langsung mengatakan pengeboman dibatalkan tepat saat waktu tinggal 2 detik lagi. There he is. That's him. That's Playboy. Alhasil, pengeboman ketiga pun dibatalkan sehingga Kenny, Bishop, dan si agen berhasil selamat. Eddie lalu mengirimkan helikopter untuk menjemput Kenny. Setelah itu ia pergi ke Kolonel Bagong sambil memaki-maki mereka dan mengatakan kalau telepon yang tadi berdering di belakang mereka bukanlah dari istrinya, melainkan dari seorang prajurit yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Eddie lalu menghancurkan TV tersebut sebelum akhirnya ia pergi bersama Nia. Sementara itu, Kenny, Bishop, dan si agen berhasil diamankan oleh tim medis. Ketiganya terbang menggunakan helikopter menuju pangkalan. Film ini ditutup dengan Nia mengundang Eddie ke pesta pernikahannya dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Land of Bad. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan nandur pohon lengkuk. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Target acquired.